Balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini gue akan ngebahas sebuah parfum lokal, namanya adalah HVM atau HVM. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini. Aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi aku seneng banget karena dikirimin produk oleh HVM atau HVM. Aku dikirimin 2 buah full bottle plus ada masing-masing ada 2 buah tester juga di dalam sebuah kotak yang keren banget. Jadi kotaknya tuh kayak gini. Ini kotaknya tuh keras ya. Jadi ditutup gini, terus dibuka dan kita bisa langsung lihat parfumnya. Kurang lebih yang ini juga sama. Dan di dalamnya ini tuh dia ada tulisannya di dalam seperti ini. Tulisannya spread the memories to air. Terus ini tuh dia keras gitu ya, kayak dari busa tapi lebih besar, lebih keras daripada busa gitu. Jadi aman banget dan dapat 2 buah tester kayak gini. Nah, kayak gini botol testernya. Kalau dari packaging, ini tuh menurut aku termasuk packaging yang termasuk mewah, yang kalau misalnya kita kirim buat kado atau gift buat orang lain tuh oke banget gitu ya. Terus dia juga botolnya sebenarnya simple, tapi menurut aku ini oke. Dia punya ciri khas keunikan tersendiri lah gitu, walaupun bentuknya tuh kesannya kayak simple. Tutupnya juga oke banget. Tutupnya erat dan oke banget, tebel gitu. Jadi nggak ecek-ecek sama sekali gitu ya. Kalau kita lihat dari harganya yang nggak nyampe 200.000 untuk satu full botol, menurut aku ini oke banget gitu. Dari segi packaging. Nah, packagingnya simpel aja sih, dia hanya ada tulisan HVM Versatile Fragrance gitu di depan. Terus ada namanya, nama fragrance-nya, dan ini tuh dia 55 ml yang aku dapat, yang satu botol segede gini. Dan dia dibuatnya tuh di Bandung, Indonesia, ada tulisannya di sini. Pertama aku dapat nih ada namanya Fucking Delicious. Yang kedua namanya Fucking Delicious V2. Kayaknya ini tuh kayak mereka punya serinya yang Fucking Delicious, terus ada yang Fucking Delicious yang original, ada yang V2, mungkin ada yang V3 dan sebagainya. Terus aku dapet testernya tuh ada Perfect Gentleman, terus Desire, Arrogant, dan satu lagi Forest. Aku akan bahas satu persatu wanginya. Lagi walaupun aku dikirimin produk ini oleh HVM-nya, tapi aku juga tidak dibayar untuk membuat konten ini. Aku akan sampaikan pendapatku secara pribadi mengenai parfum ini gitu ya. Oke. Jadi aku akan langsung mulai dari yang Fucking Delicious dulu. Yang pertama, yang full bottle gitu. Ini jusnya warnanya bening. Ketika dibuka, I don't know entah kenapa punyaku yang Fucking Delicious ini agak sedikit rembes gitu ya, agak sedikit rembes. Tapi yang satu lagi sih enggak. Yang ini enggak. Aku nggak tahu dari pengemasannya atau gimana. Jadi sprayernya kurang lebih seperti ini, gitu ya. Jadi dia tipe jusnya itu dia cukup berminyak gitu ya, kalau bisa kalian lihat. Dan minyaknya itu bakal hilang tuh menurut pengalamanku tuh sekitar setengah jam sampai 45 menitan gitu ya. Jadi selayaknya parfum-parfum lokal yang sering banget aku coba, emang dia juga tuh cukup berminyak. Tapi di depannya tuh nggak ada wangi alkohol yang mengganggu atau apa gitu. Dan jusnya juga nggak bikin kulit panas ataupun gatel. Oke, jadi ini wanginya gormong banget ini. Jadi ini tuh perpaduan antara wangi-wangi makanan yang manis, yang creamy, yang kalau kalian gormong edik tuh pasti bakal suka sama wangi yang satu ini. Yang paling kerasa di aku tuh sebenarnya wanginya lebih ke karamel vanilla gitu. Karamel dan vanilanya tuh kenceng banget di sini. Jadi tuh manisnya tuh cukup lumayan, yang tipikal wangi manis belenek gitu. Sehingga ini tuh kalau siang-siang dipakai, menurut aku sih kurang cocok gitu ya. Lebih cocok dipakai di suasana yang malam. Jadi kalau kita baca di notesnya itu, dia di top notes tuh ada karamel, tiramisu, dan ada honey. Terus di middle notesnya tuh dia ada karamel lagi, terus ada pralin. Pralin tuh kan kayak coklat-coklat gitu kan. Dan juga ada madu lagi. Notesnya dia ada karamel lagi, terus ada vanilla, dan juga ada honey lagi. Jadi bener-bener ini tuh perpaduan antara ada coklat, wangi coklat yang dari pralin yang manis gitu. Terus ada wangi tiramisu, kue yang juga manis, madu yang juga manis, karamel yang juga manis, ditambah wangi vanilla. Jadi ini bener-bener wanginya kebayang ya. Tapi aku merasa wangi ini tuh sekalipun perpaduannya tuh kesannya kayak yang belenek gitu, tapi nggak sebelenek itu sebenarnya wanginya. Masih bisa kategorinya tuh masih bisa dibilang soft, bukan yang tipikal wangi strong. Kalau dia lebih cocok dipakai untuk situasi atau kondisi
atau suhu ruangan yang lebih dingin dibandingkan kalau misalnya kita pakai di suhu ruangan yang kayak panas-panasan gitu. Tapi untuk dipakai siang hari pun sebenarnya dia, kalau aku pribadi, nggak bikin enak gitu. Jadi masih bisa banget kalau misalnya kita pakai di siang-siang yang kita tuh ada di indoor yang ber-AC gitu. Itu menurutku pendapatku mengenai yang si Fucking Delicious ini. Wanginya cukup oke sih, cukup enak, dan ini tipikal wanginya tuh lumayan unik, yang gormong gitu. Dan aku secara pribadi cukup suka sama wangi yang satu ini. Tapi aku lebih suka sama wangi yang kedua yang aku mau bahas, yaitu yang Fucking Delicious V2. Ini jusnya sedikit lebih agak ada warnanya gitu ya dibandingkan yang ini yang bening banget. Dan ini tuh wanginya menurut aku tipikal gormong juga. Tapi ini gormongnya lebih ke fruity gitu, lebih ke berries. Ada wangi fruity yang seger, yang berries gitu. Dan ini lebih manisnya tuh lebih manis buah-buahan. Aku suka banget wangi si V2 ini. V2 ini termasuk favoritku dari semua parfum HVM yang aku pernah nyobain. Ini tuh enak banget wanginya, wangi berriesnya tuh berasa, terus ada wangi manis dari fruity, citrus. Justru menurut aku ini memang lebih versatile tipenya, bisa dipakai siang, bisa dipakai malam, dan nagih banget gitu. Ini tuh ada sedikit sentuhan wangi-wangi kayak daunnya, wangi greennya, tapi berpadu sama wangi fruity yang enak banget. Jadi di top notes-nya tuh dia ada lemon, raspberry, dan juga pink pepper. Di middle notes-nya dia ada vanilla, raspberry, dan juga cinnamon. Dan di base note-nya dia ada raspberry lagi, terus amber, pralin, dan juga mint. Jadi kayaknya wangi yang tadi kayak dedaunannya itu didapat dari mint. Jadi kebayang ya, walaupun dia ada cinnamon, rempah-rempah gitu, ada vanilla, cinnamon, wangi yang warmnya dari amber, pralin gitu. Tapi dia tuh dipadu-padankan sama wangi buah-buahan yang berry-nya, yang yaitu raspberry yang ada di top notes, middle notes, sampai base note-nya, plus wangi mint yang menyegarkan. Jadi menurut aku ini perpaduannya unik tapi enak banget di sniff. Buat aku secara pribadi, aku suka banget sama wangi Fucking Delicious. Menurutku ini tuh bisa dijadikan signature scent, bisa versatile banget, bisa pagi, siang, sore, malam, dan ini juga tipenya unisex menurut aku. Sama kayak yang pertama, yang Fucking Delicious pun juga unisex menurut aku. Ini kedua parfum ini tuh cenderung arahnya tuh bisa cowok, bisa cewek, nggak ada masalah sama sekali untuk pemakaian cowok ataupun cewek. Jadi kalau misalnya kalian lebih suka tipe yang manis-manisnya tuh kayak manis coklat, kue yang bener-bener tipenya belenek-belenek gitu, yang nggak ada sama sekali unsur-unsur wangi freshy ataupun yang asem-asemnya, nah kalian bisa pilih yang Fucking Delicious. Tapi kalau misalnya kalian pengen tetap wangi manis gormong, tapi lebih ke arah ada fruity-nya, ada freshy-nya, ada wangi sesitrusannya, kalian bisa pilih yang Fucking Delicious V2. Oke, kita lanjut ke yang Perfect Gentleman dulu. Perfect Gentleman ini tuh juga wanginya unik. Ini aku akan taruh di kertas ya. Ini tuh enak banget. Ini juga wanginya tuh wanginya wangi cowok, yang ini Perfect Gentleman ini. Somehow aku kayak pernah sniff wangi yang mirip wangi ini, tapi aku nggak dapet wangi apa. Jadi kalau di hidungku Perfect Gentleman ini tuh seperti namanya. Jadi dia tuh bener-bener wanginya tuh lembut, gentleman gitu ya. Terus tipe-tipenya itu emang ini lebih ke arah maskulin. Maskulinnya dapat ke arah cowok. Tapi tipe ke cowoknya tuh cowok yang cowok baik-baik gitu. Cowok yang lembut, tipikalnya tuh yang cowok-cowok lembut, yang kalem gitu pembawaannya, yang rapih gitu. Ini ada sedikit wangi-wangi yang juga ke arah manis gitu ya menurut aku. Tapi ini tuh kesannya tuh lebih warm. Jadi dia nggak ada kesan freshnya menurut aku. Ya ini lebih wangi, lebih warm, lebih ke arah spices gitu ya, ke arah spicy, rempah-rempahan. Dan ada wangi manis yang cukup menonjol, yang ternyata pas aku baca di notesnya, jadi di top notesnya tuh dia ada wangi cola. Jadi justru di notesnya ada wangi cola ya. Aku sendiri sebenarnya secara pribadi, secara hidung tidak mencium ini sebagai wangi kayak mirip kayak wangi cola gitu ya, atau minuman cola, minuman bersoda cola gitu. Tapi aku lebih cenderung nge-sniff ini sebagai wangi kayak rempahan yang sangat warm, sangat kalem, sangat enak, unik tapi enak gitu. Ini enak banget di sniff buat cowok-cowok yang pengen kesannya tuh, pembawaannya tuh lebih ke bukan yang typical bad boy. Ini bukan, nggak cocok buat dipakai sama bad boy menurut aku. Yang lemah lembut gitu, bukan dalam konteks gemulai ya, tapi cowok-cowoknya tetap maskulin, tapi tipenya tuh tipe yang lembut gitu.
Jadi di top notes tuh dia ada cola, terus ada kakao, ada ginseng. Di middle notes ada cola lagi, cinnamon, vanilla. Dan di base note vanilla lagi, caramel, dan juga myrrh gitu. Jadi ini bener-bener tipe-tipe wangi yang spicy, manis, dicampur sama wangi cola tadi. Jadi wanginya memang bener-bener unik menurut aku. Ini lebih cocok dipakai di suhu ruangan yang lebih dingin menurut aku. Jadi nggak cocok buat panas-panasan. Kayak kurang dapet aja feel-nya gitu. Jadi emang cocoknya buat cowok-cowok yang berpakaian rapi, tipenya kalem, bukan yang cewawakan, bukan yang typical bad boy. Itu bakal lebih cocok buat pakai wangi ini. Bisa dipakai siang ataupun malam, bahkan bisa dijadikan signature scent. Dan satu lagi, Perfect Gentleman ini buat aku tuh wanginya tuh bikin nagih. Jadi kalau misalnya aku nih sebagai cewek deket sama cowok yang wangi kayak gini, aku bakal pengen deket-deket dan pengen sniff mulu wangi ini nih. Jadi buat kalian cowok-cowok bisa dicoba deh wangi yang Perfect Gentleman. Kalau kalian pengen narik perhatian cewek dan kebetulan ceweknya tuh selera sama kayak aku, pasti bakal suka banget sama ini. Aku lanjut ke yang tester yang kedua, pengen aku coba, namanya adalah Desire. Desire ini juga setauku tuh wanginya unik juga. Dan lebih ke arah cowok deh kalau nggak salah. Aku akan coba ya. Sniff. Ada sedikit wangi freshnya, wangi dingin-dinginnya. Tapi lebih dominan wanginya ke rempahan juga. Jadi hampir mirip sama Perfect Gentleman, tapi Perfect Gentleman menurutku tuh lebih manis. Ini lebih apa ya? Lebih kayak malah ada sedikit wangi asam-asamnya gitu. Ada manisnya sedikit, ada asam-asamnya, tapi lebih cenderung ke arah wangi spices. Nah, kalau yang tadi Perfect Gentleman itu dia pakai cola gitu ya di dalam di perpaduan notesnya. Yang ini dia pakai whiskey. Wow, unik-unik banget nih emang nih parfum yang satu ini. Jadi di top notes dia ada whiskey, vanilla, dan juga bergamot. Terus di middle notesnya dia ada whiskey lagi, mint, dan juga vanilla. Jadi kayak wangi-wangi dingin yang aku dapat tuh kayak dari mint itu tadi. Terus di base note-nya balik ada whiskey lagi, vanilla, dan juga cinnamon gitu ya. Ini enak loh wanginya. Ini juga enak nih wanginya. Jadi kalau misalnya kebayang, ini kan wanginya juga menurut aku maskulin ya. Tipe-tipe wangi cowok. Lebih ke arah cowok, tapi ini masih bisa sih dipakai cewek. Yang ini, yang Desire ini. Jadi kalau ini tuh, kalau Perfect Gentleman tadi tuh lebih ke arah cowok-cowok yang lembut, yang kayak maskulin tapi lembut, yang gentleman gitu, sesuai dengan namanya. Nah kalau ini tuh lebih ke arah cowok-cowok yang agak sedikit bad boy gitu ya, kebayangnya. Agak sedikit ke arah bad boy-nya ada, terus yang tipe-tipenya tuh lebih petakilan, tuh tetap elegan, tapi dia ada playboy-nya sedikit. Juga cowok yang cukup menarik perhatian gitu. Tapi ini kayaknya lebih dewasa deh. Mungkin 25 tahunan ke atas, atau kalau misalnya pun kalian masih 20-an awal tuh ya udah lulus kuliah gitu, udah mulai cari kerja gitu, baru mulai cocok nih pakai wangi-wangi kayak gini. Jujur lebih suka yang Perfect Gentleman. Kalau secara pribadi aku lebih suka yang Perfect Gentleman. Oke, kita lanjut ke wangi berikutnya. Ini namanya adalah Arrogant. Lebih mass pleasing, menurut aku lebih gampang orang suka gitu ya. Ini tuh lebih ada freshnya, lebih ada wangi-wangi citrusnya. Kalau yang tadi Perfect Gentleman dan juga Desire, dua-duanya tuh wanginya kental banget dengan aroma spicy gitu, yang lebih cocok dipakai malam-malam di suhu dingin. Kalau yang Arrogant ini tuh dia lebih ada freshnya, ada manisnya, ini ada lembutnya juga menurut aku. Ada sedikit wangi creamy-nya, aku nggak tahu dari mana. Ini juga enak wanginya. Ini tipe-tipe wangi untuk siang hari nih. Dan untuk kegiatan sehari-hari. Jadi di top notes dia ada rum, bergamot. Jadi dia pakai rum yang ini ya. Terus di middle notesnya ada apple, ada water. Terus di base note-nya dia pakai coklat, white chocolate. Terus dia pakai tonka bean, flowers. Dan juga dia ada sandalwoodnya. Pantesan wanginya tuh ada kesan creamy-nya. Karena dia ada sandalwoodnya rupanya, dan ada white chocolate juga. Jadi wanginya tuh ada freshnya, manis, dan juga ada creamy-nya. Tapi creamy-nya nggak terlalu dominan di sini. Menurutku yang dominan adalah fresh dan manisnya. Ini juga enak nih. Tadi seperti aku bilang nih, kayaknya bakal tipe yang paling gampang disukain banyak orang nih. Yang si Arrogant ini nih. Kenapa namanya Arrogant ya? Tapi jujur wangi ini tuh tidak mencerminkan namanya si Arrogant. Kalau menurut aku nih tipenya malah tipe-tipe yang kayak lebih ke easy going gitu, tipe kebayangnya ya. Dan ini tuh kayaknya lebih unisex daripada dua yang sebelumnya deh. Ya. Jadi kalau Fucking Delicious nih juga unisex gitu ya. Tadi mungkin aku lupa bilang, yang ini juga unisex nih. Bisa cowok, bisa cewek wanginya.
Enak banget. Ini juga enak sih sebenarnya. Enak banget ini wanginya nih. Dari hiduan pertama orang bisa langsung suka sama wangi yang kayak gini nih. Yang si Arogan ini. Dan ini bisa dipakai sehari-hari juga. Lebih versatile nih tipenya yang ini. Malam bisa, siang juga bisa. Di tempat yang suhunya lebih tinggi atau lebih panas pun ini masih masuk sih menurut aku. Enak banget yang ini Arogan. Enak banget yang Arogan. Oke, aku lanjut ke parfum terakhir yang namanya adalah Forest. Yang di hidungku kerasa tuh wangi green mint. Mintnya kerasa banget ini wangi ini, yang si Forest ini. Ada sedikit perpaduan dengan wangi woody-nya. Wangi kayu-kayuan gitu ya. Ini bener-bener kayak wangi forest nih. Kebayangnya tuh kayak di hutan yang dingin, yang hutannya tuh lebat gitu ya, lebat. Terus di situ banyak kayu-kayuannya, terus hutannya tuh hijau banget dan cukup teduh gitu. Jadi sinar matahari pun susah masuk ke dalam. Jadi kesannya tuh malah di situ kayak dingin gitu, adem gitu. Enak, ini juga enak wanginya. Ya, ini juga enak wanginya. Memang wanginya lebih ke arah maskulin kalau dibandingkan Arogan yang tadi ya. Ini lebih kayak unisex gitu ya. Yang ini cenderung ke arah maskulin, menurut aku lebih cocok dipakai cowok-cowok yang suka aktivitas outdoor, yang ya ada ada mintnya yang lumayan dominan, yang bikin sejuk gitu. Bisa ngademin banget ini wanginya. Ini juga enak sih. Jadi menurut aku kalau misalnya kalian mau cari wangi yang bisa untuk siang-siang, kalian bisa pilih Forest ataupun Arogan, ataupun yang kalau mau dari yang fucking delicious, pilih yang V2 gitu ya, kalau dari yang aku bahas ini. Tapi untuk yang malam-malam yang wanginya tuh lebih ke arah spicy-nya kental, yang lebih warm gitu wanginya, kalian bisa cocok pakai, kalian bisa pilih yang fucking delicious, Desire, ataupun yang Perfect Gentleman. Ya, jadi itu kurang lebih kalau yang bisa aku rangkum dari 6 buah aroma parfum yang aku coba kali ini. Terus gimana tentang ketahanan? Jadi di aku sendiri, menurut pengalamanku, aku nyobain parfum mereka dan rata-rata tuh sembuh sampai 11 jam. Di atas 10 lah, 10-11 jam rata-rata mereka tembus di kulit. Dan setauku mereka ini juga extrait de parfum ya. Jadi ini kayak ini tuh extrait de parfum. Kayaknya yang lain-lain pun juga extrait de parfum deh. Iya, makanya mungkin dia minyaknya lumayan oily di kulit. Mungkin karena fragrance-nya tuh perbandingan fragrance sama alkoholnya atau ingredients lain aku juga nggak tahu, itu lumayan pekat gitu, makanya dia cukup berminyak. Tapi minyaknya tuh kalau misalnya kalian tahan nih kayak gini nih, udah hilang nih tadi yang di tanganku, ini udah tinggal tipis sedikit lagi. Jadi kurang lebih setengah jam sampai 45 menit kalian tahan aja. Kalau misalnya di kulit dia bakal hilang gitu. Kalau kalian lebih suka pakai di baju, coba aja dites di baju, dan aku yakin ketahanannya bakal lebih lama lagi. Untuk projectionnya rata-rata mereka juga tipikal projection yang lumayan project. Untuk awal pemakaian tuh bisa 2 meter sampai 3 meter. Ini lumayan boom juga. Aku nggak tahu parfum lokal sekarang tuh rata-rata tuh punya performa yang kayak oke banget ya. Jadi untuk projectionnya mantep, longevity-nya juga bisa sampai wangi banget, dan ini siachnya ada. Jadi kayak kemarin pengalamanku, aku spray di kamar, terutama untuk yang V2 nih, karena aku beberapa hari ini udah sering pakai yang V2, yang fucking delicious V2, karena aku suka banget, nih favorit aku. Jadi aku spray nih di kamar, aku keluar bentar, terus aku udah nggak spray lagi, aku masuk kamar tuh masih wangi ini, masih wangi si V2 ini. Jadi menurut aku siachnya juga oke, dia meninggalkan jejak banget wanginya. Aku udah bilang bahwa favoritku yang pasti adalah yang V2 ini. Thank you banget HVM yang udah ngirimin, ini kayak bakal aku pakai terus yang V2 ini. Jadi kalau misalnya kalian juga penasaran pengen nyobain parfum mereka gitu ya, kalian bisa cek aja link yang ada di description boxku. Ada link di Instagramnya, nanti ada link tree-nya, kalian bisa ke Tokopedia ataupun ke toko-toko yang ada di situ. Dan kalau misalnya kalian lihat di Instagramnya menarik loh, kalian bisa baca-baca banyak pengetahuan tentang parfum juga. Jadi kalian bisa cek Instagramnya. Oke, sukses buat HVM ke depannya, semoga makin keren lagi, makin maju lagi. Ditunggu juga untuk pengurusan BPOM-nya dan supaya parfumnya lebih oke lagi, dan kita sebagai konsumen juga merasa lebih nyaman atau lebih aman untuk membeli parfum ini. Oke? Yang pasti thank you banget untuk kalian semua yang udah nonton videoku kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Semoga video ini bisa membantu bagi kalian. Dan jangan lupa follow juga Instagramku di sini, dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.